warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan normalisasi dalam basis data. Pertama, perkenalkan, nama saya Sandra Prajuga. Nama saya Muhammad Fadra Dunia. Saya Ed Roberto. Nah, kita akan masuk ke materi pertama. Apa itu normalisasi dalam basis data? Pertama, proses menyusun data agar lebih terstruktur dan efisien. Yang kedua, menghindari duplikasi. Seperti contoh di sini. Ini sebelum dinormalisasi, ini sudah dinormalisasi. Datanya rapi, efisien, dan bebas dari duplikasi. Yang ketiga, inti dari desain basis data relasional. Selanjutnya saya serahkan kepada Evator Ahmad Kurniawan. Terus selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang kapan normalisasi dibutuhkan. Normalisasi dibutuhkan pada saat menemukan sistem database baru, terus ketika data membesar dan banyak terjadi duplikat. Terus yang ketiga, ketika sistem mulai lambat dan sulit dan data sulit dipelihara. Terus yang ketiga, tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi dibuat karena untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ini adalah tujuan-tujuan dari normalisasi. Yang pertama, menghilangkan redundansi data. Redundansi data itu adalah untuk menghilangkan data-data yang duplikat. Terus yang ketiga, mempermudah pemeliharaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan akses. Selanjutnya ditunjukkan oleh Eric Roberto. Oke, saya akan jelaskan di sini tahapan normalisasi. Yang pertama adalah WNF atau First Normal Form. Di sini menghilangkan kelompok data berulang. Yang kedua ada Second Normal Form, di mana memisahkan data berdasarkan hitungan partial. Yang ketiga 3NF atau Third Normal Form, di mana menghilangkan ketergantungan transitif antar kolom. Nah, yang pertama di sini ada contoh normalisasi data First Normal Form. Di sini bisa dilihat tabel yang sebelum dinormalisasi. Di dalam satu sel ada dua nilai. Nah, oleh karena itu di sini kita akan memecahkan data tersebut menjadi beberapa baris. Yang kedua ada Second Normal Form. Di sini tabel yang belum dinormalisasi. Di sini kita akan memecah data untuk membuat agar data non primer ini bergantung sepenuhnya dengan primary key. Bisa dilihat di sini tabel mahasiswa ada NIM dan nama dengan primary key-nya NIM. Yang kedua ada tabel mata kuliah yang ada kode MK dan nama mata kuliah yang dimana kode MK ini sebagai primary key. Dan yang ketiga ada tabel normalisasi yang dimana isinya itu primary key dari kedua tabel tersebut. Yang terakhir Third Normal Form. Di sini tabel yang belum dinormalisasi. Di sini terdeteksi bahwa ada ketergantungan transitif. Ketergantungan transitifnya di mana, Bang? Nah, ketergantungan transitifnya di sini di bagian ini. Dosen pengampu bergantung ke nama mata kuliah. Nah, nama mata kuliah bergantung ke kode MK yang itu di mana itu transitif atau ketergantungan transitif ya. Bersangkutan. Nah, oleh karena itu kita pecah jadi beberapa tabel. Di sini seperti ini contohnya. Nah, tabel mahasiswa, NIM dan nama. Yang kedua ada tabel mata kuliah dengan primary key kode MK. Yang ketiga ada tabel dosen, ada nama mata kuliah dan dosen pengampu. Dan yang keempat ada tabel relasinya. Dari penjelasan yang kami sampaikan bisa disimpulkan bahwa normalisasi data itu bukan sekedar teori, tapi benar-benar penting dalam praktik pengelolaan database agar terhindar dari duplikasi, efisien dan lebih rapi. Nah, database yang baik, database yang kuat, di balik database yang kuat terdapat desain data yang baik. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya. Nah, jika sistem sudah berjalan dan ternyata tidak dinormalisasi, apakah harus dibangun ulang dari nol? Oke, saya menjawab. Tidak perlu dibangun dari nol, tinggal melakukan normalisasi secara bertahap, analisis dan penyesuaian data. Jadi nggak perlu dihapus sistemnya. Sekian. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Silakan. Baik, pertanyaannya seperti ini.
bukankah itu bisa membuatnya menjadi ribet? Ya benar, memecah tabel bisa membuat lebih kompleks, tapi itu dilakukan demi menjaga integritas data, mengurangi duplikasi, dan memudahkan pemeliharaan jangka panjang. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.